Hi trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu emiten BUMN yang sangat menarik ya, yang beberapa bulan terakhir sudah tergerus cukup banyak ya, yaitu saham Big Bank BRI dengan kode emiten BBRI. Saham BRI ini sudah turun sangat dalam ya, mulai dari tanggal 27 bulan Maret kemarin sampai perdagangan terakhir tanggal 15 Juni kemarin itu sudah turun 34%. Nah, bagi Anda yang sudah membeli dan yang ingin membeli secara market structure ini masih terbaca dengan baik. Tinggal kita menunggu momentum yang tepat untuk membeli bagi yang belum membeli, dan di mana posisi yang averaging yang tepat bagi yang sudah membeli. Oke, langsung saja kita review analisis sentimen apa yang membuat saham BRI ini sudah cukup menarik untuk dikoleksi. Sebelum itu, jika Anda menyukainya silahkan di subscribe channel ini ya. Berdasarkan informasi dan pengumuman yang diterbitkan oleh BRI di situs website resminya, yaitu harga saham masih under value, BRI lakukan buyback. Nah, ini beritanya sudah rilis di tanggal 1 Mei 2024 kemarin. Nah, di sini menyatakan terkait hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pihaknya melakukan buyback untuk memberikan sinyal bahwa kondisi perusahaan jauh lebih baik dibandingkan apa yang dipersepsikan market. Sementara itu, Direktur Keuangan BRI Viviana Dia Ayu RK menyampaikan bahwa fokus manajemen adalah memastikan perusahaan dapat tumbuh dengan lebih baik dan lebih sehat dalam jangka panjang, meskipun itu memerlukan koreksi-koreksi kecil di perjalanan jangka pendek. Nah, ini sentimen yang sudah sangat bagus ya bagi para investor. Namun, yang jadi pertanyaan, di harga berapa Bank BRI ini melakukan buyback? Apakah sudah berjalan buybacknya atau masih proses wacana? Nah, itu kita akan ulas ya. Yang jelasnya saham BRI ini akan melakukan buyback untuk menahan harga saham ini tidak makin turun yang dilakukan oleh penjualan masif investor asing. Nah, untuk sentimen selanjutnya kita melihat dari informasi dari Bloomberg Technos ya. Berdasarkan informasi dari Bloomberg Technos, direksi BRI borong saham BBRI jumlahnya bikin kaget. Nah, ini ada informasinya. 3 orang direktur PT Bank Rakyat Indonesia diketahui melakukan aksi beli saham perusahaannya sendiri. Aksi borong ini dilakukan pada saat saham BRI dalam tekanan akibat beberapa faktor internal. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Hartono memborong 230.000 saham BRI pada 7 Juni 2024 dengan harga transaksi 4.400. Catur merogoh kocek 1,01 miliar. Berikut adalah Direktur Keuangan BRI Viviana Dia Ayu yang membeli 280.000 saham BRI pada harga rata-rata 4.386 dengan total 1,23 miliar. Nah, di sini juga selang 3 hari yakni pada tanggal 10 Juni, Direktur Bisnis Mikro Supari memborong 213.300 saham BBRI dengan harga pelaksanaan 4.350 dengan total 3,17 miliar. Nah, informasi ini sejalan dengan apa yang ada di pengumuman Bursa Efek ya, yang dikeluarkan oleh emiten BBRI. Di sini kita bisa lihat, ini ada pengumuman-pengumumannya, laporan kepemilikan atau setiap perusahaan kepemilikan perusahaan terbuka yang dirilis tanggal 12
12 Juni ini ada banyak ya, ada banyak pembelian dari direksinya ya. Lanjut ke halaman keduanya ya. Di sini juga banyak melakukan transaksi pembelian ya dari direksi BRI. Kita coba buka lampirannya beberapa saja ya. Nah, di sini ada transaksi dari Viviana Dia Ayu RK dengan jumlah transaksi saham 1.866.700 lembar pada tanggal 28 Mei 2024 di harga 4.636 dengan tujuan transaksi pelaksanaan POJK ya. Nah, atau pengalihan saham ya. Di sini juga ada Adri Janto 1.866.700 lembar sahamnya di harga 4.636 dengan tanggal transaksi 28 Mei 2024. Nah, di sini juga Bapak Ibu Viviana Dia Ayu lagi ya 280 di 280.000 lembar di harga 4.386 tanggal 7 Juni. Nah, langsung terus di sini Bapak Supari membeli lagi di harga 4.350 pada tanggal 10 Juni 2024 dengan jumlah 213.300 lembar dengan tujuan investasi. Berdasarkan sentimen pembelian dari direksi ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saham BRI ini sudah mulai melemah untuk penurunannya ya. Namun bagi yang belum membeli atau yang ingin averaging, jangan ikut dengan harga yang per hari kemarin, karena ini masih akan turun lanjut. Secara psikologis, harga yang dibeli oleh direksi atau direktur sebuah perusahaan itu kemungkinan besar akan berlanjut turun, namun turunnya sudah tidak signifikan lagi. Nah, kita akan ulas sebentar ya. Terus secara fundamental kita lihat dulu. Nah, di kuartal 1 2024 berdasarkan laporan BBRI yang dirilis itu profit ya, mendapatkan profit 15,9 triliun 2023 ke kuartal 1 2024 itu turun ya, labanya turun cukup banyak ya, dari 60 triliun ke 15 triliun atau sekitar minus 1,2%. Dengan net margin 31,7%, gross marginnya 100%, EBITDA margin 42,5%. Nah, secara PBV-nya ya, untuk PBV-nya sendiri ini 2,45 kali. Kalau secara value ini sudah under value ya, sekelas Bank BRI ya. Nah, ini untuk ROE-nya 5,31, jadi return kepada stakeholder kita sama-sama tahu sangat royal ya, membagikan dividen, dan dividennya juga cukup besar ya. Untuk debt ratio-nya sendiri berada di 5,65%. Ini untuk rasio sebuah bank, ini hal yang wajar ya, karena dia memberikan kredit kepada UMKM, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya kita ulas secara teknikal analisisnya ya. Bagi seorang fundamentalis mungkin agak kurang menerima technical analisis, namun bisa saya sampaikan bahwa walaupun Anda seorang fundamentalis, namun harga pergerakan saham itu dipengaruhi oleh price action, supply and demand. Nah, jadi hukum ekonomi berlaku. Terbukti dari harga saham BRI yang kemarin mencatatkan laba yang besar, namun harga sahamnya turun drastis ya, jadi tidak sesuai dengan fundamentalnya ya. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa harga saham itu ditentukan juga oleh supply and demand. Oke, langsung saja kita bahas secara teknikalnya.
Nah, secara teknikal ini sangat bisa kebaca ya. Bahan BUMN itu mudah kebacanya karena dia liquid dan fundamentalnya bagus ya. Kecuali BUMN Karya itu agak rumit ya bacanya. Dari chart ini kita bisa sama-sama lihat ya. Ini terjadi biris tren yang kuat. Pada harga 4.580 kemarin sempat naik di resistennya di 5.050, namun melanjutkan penurunan hingga penutupan kemarin tanggal 14 Juni di harga 4.170. Secara psikologi ini area ini ya sebagai area incar tren. Kita bisa asumsikan bahwa area ini sebagai incar tren atau kelelahan tren untuk melanjutkan penurunan. Jadi secara psikologisnya di sini menurunkan penumpangnya dan mengganti penumpang yang baru untuk melanjutkan penurunan. Nah, batasnya saya sudah ilustrasikan ya. Ini berdasarkan dari hitungan Fibonacci extension. Nah, di sini ya. Ini Fibonacci extensionnya sangat worth it untuk pergerakan saham BRI. Nah, di sini kita bisa lihat di Fibonacci 0,3. Nah, ini ya, melakukan pullback sampai di area supply. Jadi ini sebenarnya area supply ya. Dari harga 4.310 sampai 4.580 adalah area resupply atau supply kembali. Jadi dia melanjutkan tren turun. Nah, ini konfirmasinya penurunan yang cukup besar ya di 3% ya di transaksi kemarin menembus area supply-nya. Jadi dia ini impuls ya. Kalau jadi di teknikal itu namanya impuls ya, impuls trend. Batasnya itu bisa di 4.010. Nah, di 4.010 ini mungkin akan melakukan kenaikan sedikit sampai di 4.130. Apakah nanti dia akan bergerak seperti ini ya, kembali naik, sudah kembali naik lagi sampai ke area 4.570, pullback lagi. Nah, ini untuk opsi pertama ya. Namun untuk opsi kedua ya, yang kemungkinan lebih besar potensinya, opsi keduanya ini turun ke sini, naik, incar lagi begini ya. Nah, melanjutkan turun ke harga 3.850 atau lebih sedikit, turun sedikit di harga 790 untuk demand ya. Kalau seandainya di sini banyak retail yang banyak masuk ya. Nah, di sini umpamanya banyak retail yang masuk, pasti akan dilanjutkan penurunannya sedikit untuk bertukar barang dengan pemain baru ya. Ini biasa sampai pemain-pemain besar ini rata-rata bergerak di penurunan ini. Namun kalau jika lanjut lagi turun lagi jauh dari harga 3.850, berarti keuangan negara memang sudah tidak baik-baik saja. Bisa ilustrasikan kalau dia udah nyampe di harga 3.850, nah ini akan bergerak sideways ya. Kemungkinan ke sideways lalu menarik sampai di batas harga 0,5, balik lagi ya, begini ya. Nah, ini kita bergerakannya ke depan kemungkinan besar di area ini aja dulu ya. Area ini aja, nanti kita lihat konfirmasinya seperti apa. Nah, ini dari berdasarkan aksi direksi kemarin yang aktif membeli saham itu bergerak di harga ini ya. Anda jangan ikutin ya. Jadi direksi ini memang khusus investasi jangka panjang. Sebenarnya mereka tahu bahwa saham ini akan masih turun, namun mereka sebagai direksi ngambil harga di sini
untuk membantu menahan penurunan harga saham untuk membantu menahan penurunan harga saham BRI ini. Nah, selanjutnya aksi korporasi buyback dari BRI ini sendiri sebenarnya sudah berjalan ya. Dia perlahan-lahan itu sudah membeli di area sini ya. Menurut ilustrasi saya, dia sudah mulai membeli di area sini, mulai buyback ya. Sebenarnya juga dia tahu batasnya akan berada di area kisaran sini. Namun supaya tidak terlalu cepat nyampe-nya atau ditahan-tahan lah ya, supaya para retail tidak terlalu kaget. Jadi dia beli perlahan-lahan ya. Ini terbukti dari hasil broker summary-nya ya. Kita bisa lihat broker summary-nya. Nah, sementara kita lihat dulu area teknikalnya berada di penurunan yang masih masif. Jadi Anda bisa membeli di area sini 4010 sampai 3850 untuk averaging, atau yang baru mau masuk saya rekomendasikan di harga area ini ya. Jangan sedikit-sedikit averaging, besok averaging lagi. Nah, pada saat momentum yang tepatnya itu sudah kehabisan dana. Jadi ada strategi-strategi tersendiri yang baik untuk averaging agar momentumnya lebih dapat. Nah, kita lihat secara broker summary-nya ya. Kita lihat sendiri asing ini memang sangat masif ya, mulai tanggal 1 bulan 4 kemarin ini penjualannya sangat masif dan sangat besar ya. Ini sudah 17 triliun kali ya, berdasarkan berita yang saya baca kemarin ya. Nah, ini terbesar ini juga, ini 3.588.000 lot ya, tanggal 14 bulan 6 kemarin. Nah, ini sangat masif ya. Justru yang membeli ini YU, CC, YP, Kaset, AK, PD. Nah, ini retail yang beli ya. Nah, jadi kemungkinan minggu depan masih berlanjut turunnya. Jadi sesuai teknikalnya tadi, Anda bisa membeli di area tersebut. Lalu kita lihat secara broker summary yang membeli ini ya, Indo Premier, Mirai, BNI, Stockbit, Stockbit. Nah, ini retail semua ya. Mereka averaging, ada yang baru masuk juga, ada yang mungkin juga cut loss ya. Namun kita bisa lihat yang menarik ya, ini ada BRI Dana Reksa Sekuritas OD. OD ini BRI punya ya, BRI punya. Jadi sementara proses buybacknya sudah berjalan, namun belinya perlahan-lahan untuk menstabilkan penurunan agar tidak terlalu masif yang dilakukan oleh para investor asing, yaitu Maybank, Verdana, Macquarie, JP Morgan, OCBC, Bank Mandiri. Ini Bank Mandiri kan banyak investor asingnya juga ya. Jadi secara value kita tidak perlu lakukan lagi. Nah, kesimpulan dari hasil review analisis saya, bagi yang mau membeli, mau averaging, Anda bisa membeli di area ini ya, mulai menabung. Kalau saya kemarin beli sedikit ya, saya punya 15 lot. Memang sih saya juga sudah proyeksikan bakalan turun, namun saya nabung aja, jadi kalau turun ter-averaging otomatis kan. Nah, bagi yang sudah nyangkut dalam ya, asunya sudah turun dalam, Anda bisa melakukan averaging di area ini 4010 sampai 3820. Demikianlah informasi hasil analisis yang bisa saya paparkan berdasarkan pengetahuan dari pemahaman saya tentang pasar modal. Diharapkan bisa jadi bahan tambahan referensi Anda untuk berinvestasi di saham Bank BRI ini. Nah, jika Anda menyukai informasi yang saya sampaikan, harap di subscribe, di komen, like, and share. Dan nantikan konten video kami selanjutnya. Terima kasih.